Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Buya, Baik. kalau kita kan membeli produk Yahudi gitu kan nggak boleh ya Buya. Bagaimana kalau menjual itunya juga apakah sama tidak boleh? Terus bagaimana menjelaskan kepada yang belum tahu tentang produk-produknya? Jadi setahu Anda tentang produk-produk yang memusuhi Terima Anda. kasih. Setahu Anda. Ada produk-produk yang diindikasi adalah sambung kepada Yahudi untuk merangi Islam. Dan produk sudah pernah kami sampaikan ada 3 macam. Produk yang kita boleh bahkan harus beli kepada mereka, contohnya untuk berperang, untuk bersaing dengan mereka. Kekuatan, alat bangunan dan sebagainya, mereka bisa cepat dengan alat canggih. Komputer, kamera, segala macam, kalau enggak gambar kita kabur nanti untuk bersaing di YouTube dan sebagainya. Maka kita boleh menggunakan produk mereka jika untuk bersaing dengan mereka. Yang kedua adalah kita juga punya, akan tapi mungkin kurang kualitas dan sebagainya, sehingga yang kita miliki ini kadang menjadikan semakin boros kita atau kurang nyaman dan sebagainya. Perabot, alat-alat dan sebagainya. Kita sama-sama punya, cuman kualitasnya sangat jauh dan mempengaruhi tentang kenyamanan, seperti mobil dan sebagainya. Tapi yang ketiga, kalau ini masih boleh yang kedua. Yang ketiga Anda sama sekali nggak boleh beli kepada mereka. Lah ini yang dibahas itu yang ketiga, jangan dipukul rata. Yang ketiga itu produk apa? Produk yang saudara Anda punya air aja beli air Yahudi Anda ini. Memang air itu ada bedanya, sama, bahkan milik saudara kita lebih enak. Air, kerupuk, roti, sabun, itu Anda yang nggak boleh beli ke tempat lain. Tapi yang tadi ya, ada sebagian orang itu karena tidak mendengar keterangan kami secara sempurna langsung suruh itu, memang nggak ada Yahudinya itu pondok, ada nggak ini? Ya tentu ada, tapi sesuatu yang memang kita untuk bersaing dengan mereka. Tapi kalau urusan minum, upayakan Anda tidak akan minum kecuali air tetangga Anda, air saudara Anda, air yang ada di kiri kanan. Dan Yahudi di sini pun tidak semua Yahudi yang kami maksud. Kita tidak boleh membuat permusuhan dengan agama-agama kok. Yahudi yang memerangi Palestina, sebab ada Yahudi yang benci dengan yang memerangi Palestina, ada. Itu tidak ada urusan dengan kita. Tetangga kita yang Nasrani pun kita biasa-biasa dengan dia. Tukar-menukar, jual beli juga boleh dengan mereka. Yang tidak mengganggu kita, Yahudi yang tidak mengganggu kita. Itu Yahudi yang punya kebencian dan selalu untuk merongrong saudara kita yang ada di Palestina. Membeli sama, menjualnya juga sama, menjual. Makanya di tempat-tempat jualan kita upayakan untuk menghindari dari produk-produk seperti itu. Itu upaya dan laku dan tidak ada masalah. Dan tentunya perlahan, tidak semua orang kuat karena itu proses. Yang boleh Anda tidak boleh menikmati. Selagi Anda mendengar informasi bahasa yang diindikasi ini adalah akan disumbangkan untuk merangi orang Palestina, maka Anda saat itu pun harus berhenti. Masih beli produk yang yakin milik saudara Anda, yakin milik tetangga Anda, yakin milik sebangsa dengan Anda. Ada katanya milik sebangsa, tapi rentetannya bisnisnya ke sana ada. Ada produk-produk yang memang dibuat di Indonesia, tapi ujungnya ke sana. Itu sudah didata itu oleh para pejuang-pejuang ini loh. Indikasinya begini, produk-produk ini diindikasi bahasa India ada urusannya dengan peperangan yang ada di Palestina. Kalau sudah begitu, tidak boleh. Anda yang punya iman nggak akan bisa nelen itu. Kecuali terpaksa, ada orang ngasih hadiah. Suatu ketika kita menghindari satu produk misalnya, tatanya dikirim di sini, orang nggak tahu. Ya kita terima, dimakan, anak-anak cuma diingatkan nanti kalau ngirim jangan pakai produk itu lagi. Dan kami ingin memulai dari ini. Anda usah bicara saya ingin nyumbang ke Palestina dengan ratusan juta. Ntar dulu hati Anda ini saja Anda hidupkan untuk tidak mengambil produk yang diindikasi memerangi orang Palestina. Selesai itu saja dulu. Itu bab iman, ghirah, kecemburuan di hati kita. Sedih kalau ternyata ada orang menyeru Allahu Akbar jihad yang diminum adalah produk mereka. Ayo, mau kemana dia? Jangan dianggap sepele ini. Pemboikotan yang dilakukan sebagian kaum muslimin waktu itu kepada produk-produk orang yang menghinakan Nabi waktu itu di salah satu ada waktu Nabi ada melecehkan Nabi, akhirnya produknya ada Denmark waktu itu, produknya
dilarang dijual di negara tersebut, berapa kerugian yang dirasakan? Ayo. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saat ada kaum muslimin berkumpul, ada satu orang yang mempunyai produk apa itu, tiba-tiba di stop, hancur juga. Umat Islam punya kekuatan asalkan ada ghirah di dalam hatinya. Kenapa itu produknya saudara kita kok nyungsep? Karena Anda tidak pernah mau beli. Anda jangan nyalain orang lain. Anda lebih senang beli produknya orang-orang yang musuhi Anda. Saya harus tegas masalah ini. Kalau Anda mau ke warung, Anda harus pikir betul, ini warungnya siapa ini? Dan yang jual apa? Produk apa yang harus Anda beli? Iman itu. Iman itu bukan hanya urusannya sujud, rukuk, sholat, itu sangat pribadi itu pribadi, sujud, sholat pribadi, urusan Anda dengan Allah. Tapi sifatnya urusan dengan orang lain yang lebih besar ini. Anda transaksi, Anda jual beli, Anda harus pikirkan ini. Bicara dengan iman di hati Anda, ghirah, cemburu. Kalau sudah begitu, ya warungnya tetangga kita akan subur dong, pabrik air tetangga kita akan makmur dong, kerupuk tetangga kita akan makmur, sabunnya akan berjalan, bank-bank syariahnya yang benar-benar Islam akan berjalan. Lah sekarang kenapa kok yang urusannya syariah yang Islami semuanya kok nyungsep? Karena Anda yang punya agama tidak mendukung dia. Anda mendukung yang nggak jelas, hanya urusan hawa nafsu. Kok jadi panas? Karena kita sedih sebetulnya. Mulutnya kita terlalu lantang. Seperti tong yang nyaring bunyinya. Tapi nggak ada dari hati kita. Tong, kita bukan ingin bersuara. Tapi kita memulai dari diri Anda sendiri. Kita harus bisa menghindari produk itu. Kalaupun Anda masih ada yang lainnya, ada yang lainnya. Bahkan biarpun sama-sama halal, ini ada produk diindikasi Yahudi, paling kalau memang sudah dikasih sama orang, ya buat cuci tangan saja deh. Kecuali nggak ada air lagi. Selagi ini milik saudara kita, kecuali Anda membeli milik saudara Anda, maka sesungguhnya Anda telah membantu dia. Inilah ghirah. Katanya pondok pesantren Al-Bahjah. Tentunya produknya yang memusuhi Islam. Loh bagaimana ini? Ini sebuah contoh saja. Ingat, tapi kalau saudara tetangga kita yang agamanya beda, tidak musuhi kita, lain. Itu kita nggak bicara tentang mereka. Hei saudaraku yang Kristiani, saudaraku yang agama beda dengan kami, nggak ada masalah. Anda berurusan dengan kami, Anda boleh jadi kontraktor pondok kalau memang Anda sesuai. Tapi yang kami permasalahkan adalah orang yang dengan kebencian kepada Islam. Dengan kebencian kepada Islam. Menghancurkan orang-orang di Palestina. Ini sudah jelas. Menurut orang yang sudah mengerti, dijelaskan ini loh, produk ini arahnya ke sana. Orangnya kerasnya, arahnya ke sana. Ini dijelaskan oleh mereka. Baik, ini saja. Semoga Allah menyuburkan ghirah Islamiyah di dalam hati kita. Dan semoga kita termasuk tanpa sengaja membesarkan produk saudara-saudara kita. Sehingga kita punya amal jariah. Kita golongan orang pelit, kalau nyumbang duit langsung enggak deh. Tapi kalau dengan cara membeli, diam-diam kita membantu mereka, dan itu akan jadi pahala juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.